kita kan udah memulai Band Kids. Ayo kita sapa Dede di rumah. 1, 2, 3. Shalom. Bertemu lagi dengan Kak Only One, Kak Tio, Kak Lilis, dan Kak Risna di Jumat Ceria Band Kids Ministry. Yuk kita mulai ibadah kita sore hari ini. Kita menyanyikan lagu favorit kita, lagu kesukaan kita. Hey all join in, hey all join us. Yuk. Semuanya kakak undang untuk bangkit berdiri ya. Ikuti kakak-kakak yang ada di sini. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Kita katakan hey all join in, hey all join us. Hey all join in, hey all join us. Hey all join in, hey all join us. Band Kids be strong, Band Kids be brave, Band Kids be strong, together we be brave. Bukan pada dunia, bukan pada dunia, bahwa kita berbeda, kita anak Tuhan, beda dari dunia. Bersama Band Kids, puji mulia Tuhan, bersama Band Kids, Tuhan persatukan. Bersama Band Kids, puji mulia Tuhan, bersama Tuhan persatukan, Tuhan persatukan, Tuhan persatukan. Band Kids be strong. Ya adek-adek di rumah, pada sore hari ini kita akan masuk ibadah kita akan menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian kita. Oh alangkah dalam kekayaan. Mari kita menyanyikan pujian ini dari kesungguhan hati kita. Kita katakan, oh alangkah dalam kekayaan. Oh alangkah dalam kekayaan, iman pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya. Sekali lagi kita katakan, oh alangkah, oh alangkah dalam kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki dan tak terselami. Keputusan dan jalannya, sebab segala sesuatu adalah dari Dia, adalah dari Dia, dan oleh Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya.
urusan dan jalannya. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, dan oleh Dia, kepada Dia, bagi Dia kemuliaan sampai selamanya. Hanya Engkau, Yesus. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kembali kami mengucap syukur kepadamu setiap kasih kebaikan-Mu. Pada sore hari ini kami mau menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Tuhan berkati kami, hati kami, supaya kami boleh sungguh-sungguh menaikkan pujian kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya, amin. Ya, ada dan di rumah, pada sore hari ini kita akan terus memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, kuat-kuat yang terkuat. Karena kita yang percaya bahwa kita semua kuat, bahkan Tuhan Yesus pun kuat. Ikuti kakak-kakak yang di belakang ya. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Sekali lagi, kuat-kuat, kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tanding. Sekali lagi kita nyanyikan, kuat-kuat yang terkuat. Kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesus. Kuat-kuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Kuat-kuat yang terkuat, kuat-kuat yang terkuat, hebat-hebat yang terhebat, besar-besar yang terbesar, itulah Tuhan Yesusku. Yesus yang terkuat, Yesus yang terhebat, Yesus yang terbesar-besar, tiada tandingannya. Nah, ada yang di rumah, karena kita memiliki Allah yang luar biasa, kita akan terus memuji Tuhan. Kita menaikkan pujian kita, Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalah kasih jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada semua bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Kita katakan Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku.
Jangan jauh-jauh memuji Tuhan ya. Yuk terus ikuti kakak-kakak yang di belakang ya. Hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia rajaku, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut, dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat, yang lumpuh melompat. Yeah, yeah, yeah. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia rajaku, dia rajaku, dia jagoan hidupku. Sekali lagi kita nyanyikan dari awal ya. Kita katakan hompila hompimpa, hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, Yesus pujaanku. Oh, oh, oh. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Dia rajaku, dia jagoan hidupku. Dia bangkit dari maut. Dia mengalahkan musuh. Yang buta melihat. Yang lumpuh melompat. Yeah, yeah, yeah. Hompila hompimpa, Yesus jagoanku. Hompila hompimpa, dia jagoan hidupku. Yeah. Saat ini karena kita sudah memuji Tuhan, bersorak-sorai bagi nama Tuhan, saat ini kita akan menaikkan setiap ucapan syukur kita. Kita akan menyembah Tuhan, kita menaikkan pujian. Ku mau cinta Yesus. Mari ada yang di rumah, kakak ajak kita semua untuk menyembah Tuhan, menaikkan pujian ini dengan kesungguhan hati kita. Kita rendahkan diri kita di hadapan Tuhan, supaya kita layak di hadapan Tuhan. Mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Sekali kita nyanyikan dari awal ya. Ku mau cinta Yesus. Cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, tetap cinta Yesus. Tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ada yang di rumah, kita menaikkan pujian ini sekali lagi dari awal. Kita katakan, ku mau cinta Yesus. Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Bapa, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, ya Bapa.
mengucap syukur untuk setiap kasih kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Kalau sampai hari ini Tuhan masih menolong kami, memberkati kami, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan. Kami anak-anak-Mu menaikkan setiap ucapan syukur kami. Kami mau memuji Engkau, kami mau menyembah Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami mau mengasihi Engkau Tuhan, kami mau mencintai Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk setiap lawatan Tuhan, untuk setiap perbuatan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau, Allah yang ajaib, Allah yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biarlah pujian kami, penyembahan kami memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami. Mari ada yang di rumah kita menaikkan pujian ini dari awal. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti, meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus, tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencana. 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 Kita berdoa. Tuhan, kami sungguh sangat bersyukur hari ini Tuhan izinkan kami kembali boleh beribadah. Kami sudah memuji Tuhan, kami melompat menari bagi Tuhan. Dan saat ini kami akan mendengarkan cerita. Tuhan tolong mampukan kami supaya kami boleh mendengar cerita dengan baik dan mengerti cerita hari ini. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom adik-adik Eben Kids Ministry. Oke, tadi kakak lihat semangat banget ya. Semangat memuji Tuhan, semangat melompat untuk Tuhan. Nah kakak yakin adik-adik semua sudah semangat untuk dengar cerita firman Tuhan hari ini. Tapi adik-adik kakak mau perkenalan dulu dong, biar adik-adik kenal sama kakak. Perkenalkan, nama kakak Kakak Dorcas. Kakak Dorcas, oke. Sudahlah ya, kakak rasa adik-adik pasti gampang untuk mengingat nama kakak. Sekarang kakak akan mengajak adik-adik untuk mendengarkan cerita dengan baik. Ayo adik-adik, lihat dulu tuh kakinya udah rapi belum dilipat, tangannya udah rapi belum. Terus persiapkan diri yang baik ya. Sekarang kita akan mendengarkan cerita. Tapi tunggu. Tadi kan habis lari-lari kak, habis lompat-lompat. Sekarang lagi sesak napas kak. Lagi tersesak gitu napasnya. Ya udah, sekarang kakak aja semuanya tarik napasnya, keluarkan pelan-pelan. Sekali lagi, tarik napasnya, keluarkan pelan-pelan. Oke, sudah ya. Sekarang kakak mau dengar cerita, dengar baik ya adik-adik. Oke. Hari ini kakak akan bercerita tentang dua tokoh yang sangat hebat. Tokoh yang sangat berani, tokoh yang luar biasa. Mereka itu punya kekuatan yang sangat dahsyat. Punya semua yang diperlukan untuk berperang. Nah adik-adik, kakak mau bercerita tentang dua tokoh ini. Tapi meskipun mereka sama-sama kuat, sama-sama berani, ada hal yang berbeda dari mereka. Satu, dia orangnya taat beribadah. Dia suka memuji Tuhan, senang dengan hal-hal yang baik. Tapi yang satu lagi, dia itu suka dengan kekerasan, suka marah-marah, suka mengejek-ejek orang, suka menyombongkan dirinya, suka membanggakan dirinya yang hebat, kuat, punya otot yang besar,
punya tenaga yang ekstra, punya tentara yang banyak. Nah, dia adalah Goliat. Siapa namanya? Goliat. Nah, benar sekali. Namanya adalah Goliat. Goliat itu adalah tentara orang Filistin. Orang apa? Orang Filistin, benar. Nah, dia adalah tentara orang Filistin. Dia punya baju perang yang lengkap. Semuanya terbuat dari tembaga, dari besi. Semuanya dari kaki, pinggang, badan, kepala. Semuanya terlindung dari benda yang kuat. Tidak akan bisa diserang dengan parang-parang yang kecil. Tapi dia punya kekuatan yang ekstra. Nah, adik-adik, waktu itu orang Filistin akan berperang dengan orang Israel. Orang Israel di sebelah sini, orang Filistin di sebelah sini. Mereka saling memandang, saling mengamat-amati. Siapakah yang akan maju berperang? Siapa yang akan turun ke lembah yang ada di depan mereka? Jadi adik-adik, satu di sini ada adalah bangsa Israel, di sini adalah bangsa Filistin, di tengah-tengahnya itu ada lembah, ada sungai di situ adik-adik. Nah, mereka itu menunggu siapa yang akan maju duluan. Tapi terlalu lama menunggu. Mereka terus menunggu terus. Setiap hari mereka menunggu siapa yang akan maju berperang. Karena mereka takut kalau mereka duluan maju, mereka akan kalah karena ada lembah. Nah, mereka terus lagi diam saja. Bangsa Israel diam memikirkan bagaimana caranya untuk menang. Bangsa Filistin juga memikirkan bagaimana cara untuk menang. Tapi kemudian karena waktunya sudah sangat lama, ya ampun, ternyata adik-adik dikatakan bahwa ada satu orang yang maju dari antara tentara orang Filistin. Dia adalah orang yang hebat yang kakak sebut tadi. Siapa namanya? Siapa kurang keras? Iya, benar, namanya Goliat. Goliat maju di antara banyak tentara orang Filistin. Dia maju dan berkata kepada orang Israel. Orang Israel, tadi katanya kita mau berantem. Tadi katanya kita mau berperang. Ayo sini maju. Kalian pasti gak berani kan sama aku. Sini maju, cepat, ayo maju. Pasti kalian itu takut, dasar pengecut. Kalian itu gak ada apa-apanya. Kalian itu lemah. Lihat aku hebat, bajuku kuat. Aku tuh lebih tinggi dari kalian. Tahu gak adik? Tingginya si Goliat ini, tingginya lebih dari 1 meter. Lebih dari 2 meter. Mungkin tingginya 3 meter. Hampir 3 meter adik-adik. Nah, dia itu mungkin lebih tinggi dari kakak 2 kali lipat. Berarti 1 tinggi badan kakak ditambah 1 tinggi lagi di atas kakak. Hampir-hampir segitulah ya. Wow, tinggi banget. Ketika dia maju, orang Israel sudah takut. Lalu dia bilang, Goliat bilang, orang Israel, sekarang aku menantang kalian. Sekarang kasih tentara kalian yang paling hebat untuk maju menghadap aku. Kami akan bertempur. Kami akan berperang 1 melawan 1. Aku Goliat akan mengalahkan pasukan kalian. Wah, Goliat sudah sangat sombong. Dia sudah merasa hebat, merasa bisa, merasa kuat. Karena dia punya semua peralatan perang. Karena dia punya semua yang dibutuhkan. Dan terlebih-lebih dia tinggi. Lebih tinggi dari orang-orang Israel. Akhirnya orang Israel takut adik-adik, sangat ketakutan. Mereka sudah diejek, dihina, bukan saja mereka. Tapi menghina Tuhan Israel, menghina Tuhan kita. Goliat telah menghina Tuhan, menghina pasukan Israel. Di tengah-tengah pertempuran itu, di tengah-tengah Goliat sedang berkata-kata, tiba-tiba ada seorang yang datang di antara orang Israel. Dia berjalan di tengah-tengah orang pasukan Israel.
Dia melihat-lihat dan mendengar semua ejekan, hinaan yang dikatakan oleh Goliat. Dan seketika dia marah. Dia adalah Daud. Dia itu senang memuji Tuhan. Dia tidak suka kalau ada orang-orang yang mengejek bangsa Israel dan terlebih lagi mengejek Tuhan. Daud menjadi sangat kesal, sangat marah kepada Goliat karena Goliat sudah dengan berani menghina Tuhan Allahnya Daud. Nah, dalam kemarahan, dalam kekesalannya, akhirnya Raja Saul memanggil Daud. Saat dipanggil, Raja Saul mengizinkan untuk Daud pergi berperang melawan Goliat. Nah, adik-adik, Goliat itu lebih tinggi 2 kali lipat dari Daud. Berarti Daud itu kecil, pendek di hadapan Goliat. Tapi Daud tidak takut. Dia maju pelan-pelan, dia maju. Dan lebih hebatnya adik-adik, Daud tidak pakai peralatan perang. Dia tidak pakai baju untuk perang. Dia tidak pakai sepatu untuk perang. Dia tidak pakai topeng untuk perang dan tidak bawa pedang. Dia nggak bawa pisau yang panjang. Dia juga nggak bawa tombak yang tajam. Dia datang dengan sendiri membawa umban. Terus sampai saat di sungai, dia mengambil 5 batu dari sungai. Lalu dia berjalan menghadap ke Goliat. Goliat melihat Daud yang kecil itu. Semakin dia ejek-ejek. Hahaha, masa kalian kasih samaku yang kecil? Itu kan kecil sekali. Kalau aku tendang, dia itu udah mati. Daud, orang Israel menjadi takut. Tapi Daud tidak takut. Goliat semakin terus mengejek-ejek Daud, mengejek-ejek orang Israel, mengejek dan menghina Tuhan. Semakin lama Daud semakin kesal. Sampai waktu itu Goliat berhadapan dengan Daud. Waktu berhadapan, Daud mengambil batu dari kantongnya, dia buat di umbannya dan kemudian dia lempar. Kira-kira kemana ya sampainya dilempar itu ya? Sampai enggak ya kena sama Goliat ya? Kira-kira sampai enggak adik-adik? Nah, batu itu sampai kepada Goliat dan kena di dahi. Ayo, mana dahinya? Dahi. Ini ya. Ini dahi, ini. Oke? Sampai ke dahinya. Dan ketika sampai di dahinya, ya pusing dia langsung. Jatuh. Dia tergeletak dan mati. Tadi Daud datang dengan membawa umban diisi batu terus dilempar. Hanya umban. Adik-adik tahu nggak apa umban? Nah, umban itu adalah alat untuk melempar batu yang mungkin terbuat dari karet atau apa yang bisa untuk diputar-putar untuk dilempar. Bisa seperti ketapel. Adik-adik tahu nggak ketapel? Nah, tapi umban itu tidak pakai kayu, hanya tali saja yang dikasih tempat untuk meletakkan batu. Dia langsung melemparkannya ke arah Goliat. Dan tadi seperti kata tante, ketika batu itu sampai di dahi Goliat, Goliat jatuh, rebah dan mati. Nah, adik-adik, sedih sekali ya kehidupan Goliat. Tadi dia sudah sangat senang. Aku hebat, aku itu punya semuanya. Aku punya pakaian yang hebat, sepatuku itu kuat, bajuku itu kuat. Dia senang sekali. Dia mengejek orang-orang Israel. Tapi hanya dengan batu dia sudah mati. Kasihan sekali ya adik-adik. Nah, dari cerita ini kita mau belajar adik-adik. Kalau orang yang sombong itu tidak berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Masa sih dengan batu yang kecil, Daud yang besar tingginya sampai kurang lebih 3 meter sudah mati? Gimana ya? Masa sih kok bisa? Nah, kenapa ya bisa terjadi seperti itu? Kakak mau baca 1 ayat ya buat kita. Mazmur pasal 101 ayat 5C. Di sana dikatakan, orang yang sombong dan tinggi hati
aku tidak suka. Sekali lagi, orang yang sombong dan tinggi hati aku tidak suka. Jadi Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Kalaupun seandainya batu itu kena ke kepalanya si Goliat, sebenarnya bisa saja Goliat tidak mati. Karena batu itu sangat kecil. Daud kan, Goliat kan besar. Masa bisa mati gara-gara batu? Ya tidak. Tapi karena Tuhan tidak suka dengan perbuatan Goliat yang jahat itu, karena kesombongannya, akhirnya Tuhan mengizinkan untuk batu itu bisa membunuh Goliat. Nah, adik-adik, kita mau belajar apa ya dari cerita hari ini? Dari cerita hari ini, tante, kakak mau ajarin adik-adik untuk tidak sombong. Tante, kakak sombong itu gimana sih? Sombong itu misalnya tuh kayak gini. Dia punya baju baru. Terus dia bilang pamer-pamer sama orang. Ini baju baruku, kok nggak punya kan? Baju itu udah kusut, udah jelek, udah lama, udah bau. Nah, sepatuku ini cantik, mahal. Belinya di luar negeri. Pasti kok nggak sanggup kan? Terus ada lagi yang lebih sombong itu. Kadang kayak gini nih. Kalau nilainya lebih bagus dari teman-temannya saat ujian. Dia bilang, nilaiku bagus, makanya kau sih bodoh. Nah, itu nggak boleh loh adik-adik. Tadi Mazmur bilang apa? Tuhan tidak suka kepada orang yang sombong. Jangan sombong seperti Goliat. Kalau waktu berperang Tuhan izinkan Goliat itu mati. Nah, mungkin saat ini Tuhan gak akan buat kita langsung mati kayak Goliat. Gara-gara kita sombong baju baru, sepatu baru, ikat rambut baru, HP baru, belum tentu Tuhan langsung buat kita mati. Tapi mungkin bisa saja Tuhan ambil itu barang-barang yang udah dikasih lewat papa mama. Mungkin itu bisa diambil lagi sepatunya. Atau mungkin HP-nya bisa dicuri orang. Karena kita sombong. Tapi kita mau belajar dari kisah Daud dan Goliat. Kalau menjadi anak-anak Tuhan itu tidak boleh sombong. Jadi anak-anak Tuhan itu harus bersyukur dengan semua yang kita miliki dan harus berbagi sama orang-orang lain. Kalau misalnya nih kita punya baju yang baru, baju yang bagus yang banyak, mama beli 3, 4, 5 pasang, kita bisa kasih sama teman-teman kita yang membutuhkan baju juga. Supaya itu jadi berkat, tidak harus menyombongkan. Aku punya ini loh, aku punya itu loh. Nanti kalau Tuhan ambil gimana? Ayo. Gak enak kan kalau Tuhan ambil lagi? Maka dari itu adik-adik kita belajar untuk tidak menjadi sombong. Karena apa? Karena Tuhan tidak suka kepada orang-orang yang sombong. Oke adik-adik, kakak yakin sekarang pasti gak ada di adik-adik yang sombong. Tapi kalau seandainya ada yang sedang sombong, kita belajar minta ampun di hadapan Tuhan dan belajar untuk tidak lagi menjadi sombong. Apapun yang kita miliki semuanya itu adik-adik, semua itu berkat dari Tuhan yang harus kita syukuri. Jadi gak usah sombong ya adik-adik, kita mau terus belajar supaya firman Tuhan ini boleh benar-benar tertanam di hati kita dan kita bisa menjadi sama seperti Daud, disenangi Tuhan dan disenangi banyak orang. Setelah Daud tadi mengalahkan orang Filistin, akhirnya kemenangan besar terjadi di bangsa Israel. Yeay! Orang-orang Filistin yang tadinya so berani, so hebat, mereka pergi ketakutan lari karena Goliat telah dibunuh. Nah, makanya adik-adik, kalau nanti tuh kita sombong-sombong, terus teman kita tiba-tiba bisa punya kekayaan yang lebih dari kita, punya kepintaran dari kita, bisa jadi dia akan menyerang kita balik, akan sombong kepada kita balik. Nah, maka itu kita harus belajar untuk tidak jadi orang yang sombong. Oke adik-adik, mau belajar bersama-sama kan? Oke, selamat belajar untuk tidak menjadi sombong dan selamat bersyukur buat semua pemberian Tuhan dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, oke setelah tante cerita ini kita mungkin akan
mendengarkan cerita lagi di minggu depan. Oke, jadi adik-adik tetap stay di Eben Kids Ministry ya. Tapi hari ini cerita firman Tuhannya sampai di sini dulu. Kita berdoa ya. Tuhan, kami sungguh bersyukur kami boleh mendengar cerita, kami boleh belajar untuk tidak lagi atau tidak menjadi anak yang sombong. Kalau dulu Tuhan dapatin kami sombong, kami senang sekali untuk bermegah dengan semua yang kami miliki. Ampuni kami Tuhan, sekarang kami mau belajar untuk tidak lagi menjadi sombong. Tuhan, kami juga akan berdoa untuk seluruh aktivitas kami dalam sepanjang minggu ini. Kami rindu Tuhan yang menolong, memberkati dalam pendidikan adik-adik di rumah. Tuhan kiranya terus menolong dalam sekolah. Tuhan menolong segala hal yang boleh diberikan oleh guru, boleh dimampukan untuk boleh mengerjakannya. Kami berdoa juga untuk adik-adik yang mungkin saat ini sedang mengalami kelemahan tubuh. Kiranya Tuhan memberkati mereka semua, satu persatu Tuhan memberikan pemulihan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk bangsa kami. Kami rindu Tuhan boleh menolong bangsa kami untuk boleh pulih dari pandemi COVID dan boleh kembali beraktivitas seperti biasanya. Kami berdoa Tuhan untuk semua orang-orang percaya, kiranya Tuhan memberkati mereka seperti juga Tuhan memberkati kami. Kami berdoa untuk kakak-kakak Eben Kids yang boleh terus melayani Tuhan. Juga kiranya Tuhan berkati, Tuhan mampukan untuk kakak-kakak semua boleh melayani Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk orang tua kami dalam pekerjaan dan usaha mereka. Kiranya Tuhan juga boleh menolong dan memberkati. Terima kasih ya Tuhan Yesus yang baik. Kami sudah mendengar cerita firman Tuhan. Kami juga sudah berdoa. Kiranya semua boleh dijawab Tuhan tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, sampai melanjutkan ibadah lagi. Ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saat ini kita akan menyanyikan pujian Yesusku hebat. Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, telah mengalahkan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Sekali lagi, Yesusku hebat. Yesusku hebat, mengatasi pikiranku. Yesusku hebat, menyembuhkanku. Yesusku hebat, kalahkan si jahat dan dosa. Kebangkitannya menang atas maut. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada semua bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Nama di atas segala nama. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Saksikan pada semua bangsa, Yesusku hebat. Nama di atas segala nama, Tuhan di atas segala Tuhan. Yesusku hebat selama-lamanya. Nah, ada yang di rumah saat ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Kita akan menyanyikan